Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat yang adalah kitab ketiga yang ada di dalam Alkitab, dan kita masih mempelajari subjek pengorbanan tentang korban dan persembahan dalam kitab Imamat, yang semuanya merupakan lambang pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita telah sampai pada pasal 4 dan pasal 4 berbicara tentang korban penghapus dosa. Apakah korban penghapus dosa itu? Apa detailnya? Siapa yang menawarkannya? Dan kepada siapa? Dan pekerjaan apa yang dirujuk oleh persembahan ini? Itulah topik episode hari ini. Siapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini hingga berakhir. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami definisi untuk korban penghapusan dosa. Apakah korban penghapusan dosa itu? Nah, di sini kita akan memulai topik baru, yaitu berbeda dari apa yang telah kita pelajari di pasal 1, 2, dan 3. Dan itu bisa menjadi alasan mengapa di pasal 4 kita membaca Tuhan berfirman kepada Musa. Kita belum membaca frase ini sejak pasal 1. Karena pasal 1, 2, dan 3 berbicara tentang persembahan sukarela dengan aroma yang menyenangkan, yang dipersembahkan sebagai semacam penyembahan dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Sementara di sini adalah persembahan wajib ketika manusia berbuat dosa untuk memulihkan persekutuan Anda dengan Tuhan. Hari penebusan menemukan hubungan antara orang Israel dengan Yehova. Tetapi bagaimana setiap orang percaya atau setiap orang di bangsa itu memulihkan hubungan dan persekutuannya sekali lagi dengan Tuhan? Bagaimana jika dia melakukan dosa? Dia harus mempersembahkan korban penghapusan dosa. Dan jika dia melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia harus membayar tebusan salah, seperti yang akan kita lihat ketika kita mempelajari tebusan salah nanti. Terima kasih. Bisakah Anda membagi pasal 4 untuk kami menurut poin-poin utama sehubungan dengan tebusan ini? Baik, pada awalnya ia berbicara kepada kita tentang konsep umum, kemudian berbicara tentang dosa imam yang diurapi. Dan beberapa menyarankan bahwa imam yang diurapi mengacu pada imam besar. Seperti yang kita baca di pasal 8, di mana Musa menuangi minyak urapan pada Harun. Jadi imam yang diurapi berarti imam besar atau bisa merujuk ke semua imam karena mereka semua diurapi. Dan di sini ada di ayat 1-12. Dan ini adalah ayat 1-12. Dalam ayat 13, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan umat tidak menyadarinya, dan mereka bersalah. Dan itu ada di ayat 13-21. Setelah itu, jika pemimpin melakukan pelanggaran atau dosa, dan itulah yang kita lihat di ayat 22-26. Terakhir, jika ada orang biasa yang berbuat dosa. Dan sebenarnya kita lihat di sini gradasi dari yang tertinggi ke yang terendah. Dan sayangnya, saya katakan bahwa orang besar berbuat dosa dan orang kecil berbuat dosa. Dan perkataan Alkitab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anda telah membagi sebelumnya persembahan menjadi persembahan yang harum dan persembahan atas dosa. Ya. Persembahan dosa jatuh di bagian kedua, yaitu korban penghapus dosa. Ya. Di bagian mana dari pekerjaan Kristus di kayu salib yang dibicarakan oleh persembahan ini? Baik, kita melihat dalam korban bakaran bahwa Kristus ada di sana untuk kemuliaan Allah. Ketika kita merenungkan korban damai, Kristus ada di kayu salib untuk menemukan jembatan yang melintasi celah yang berada di antara Allah dan manusia karena dosa. Ketika kita merenungkan korban penghapusan dosa, Kristus ada di kayu salib karena dosa.
Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saat kita melihat dia sebagai korban tebusan salah dan melihat Kristus di kayu salib. Mengkompensasi pada Allah semua pelanggaran kesalahan yang kita lakukan. Jadi dia mengkompensasi dan menambah 1/5 juga. Terima kasih Saudara Yosef. Saya akan masuk ke bagian pertama dalam pasal ini yang berbicara tentang dosa imam yang diurapi. Ya. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya dan melakukan salah satu dari mereka, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelihnya di hadapan Tuhan. Dan imam yang diurapi itu harus mengambil sedikit dari darah lembu itu dan membawanya ke dalam kemah pertemuan. Dan ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang di hadapan Tuhan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Saudara Yosef, bagian ini seperti yang telah Anda sebutkan di awal adalah dosa dari imam yang diurapi. Imam harus menawarkan seekor lembu dari kawanan. Mengapa mempersembahkan seekor lembu jantan berhubungan dengan dosa imam? Nah, faktanya lembu dari kawanan ditawarkan dalam 2 kasus. Imam yang diurapi yang berdosa membawa kesalahan pada orang, dan juga seluruh umat. Jika seluruh umat berbuat dosa tanpa disengaja. Ada 2 arti untuk membawa rasa bersalah pada orang-orang. Arti pertama, dia membawa kesalahan pada orang-orang berarti dosanya mempengaruhi seluruh umat. Dan sebenarnya karena imam besar atau imam adalah seorang pemimpin yang memimpin orang-orang, dosanya mempengaruhi seluruh umat. Arti lain, membawa kesalahan pada orang-orang berarti dosa sama seperti semua orang berdosa. Mungkinkah Harun, orang besar dan terhormat, atau salah seorang imam besar berbuat dosa seperti yang dilakukan salah satu orang? Ya, itulah yang kita pelajari dari Alkitab. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa. Dan tidak ada yang sempurna kecuali satu orang yang tidak memiliki dosa, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelihnya di hadapan Tuhan. Peletakan tangan di kepala dari lembu yang adalah korban penghapusan dosa. Apa yang Anda lihat? Ketika orang tersebut yang mempersembahkan korban meletakkan tangannya di atas kepala dari korban yang dia persembahkan, dosa dipindahkan dari dia ke korban. Itu sebabnya begitu dia meletakkan tangannya dan mengakui dosa sambil meletakkan tangannya di atas kepala korban, dan dosa dipindahkan ke korban, lembu itu terbunuh segera di depan matanya. Adapun kita tentu saja tidak perlu mencari korban yang akan dipersembahkan. Hanya ada satu pengorbanan yang dipersembahkan di akhir zaman, dan kita harus merenungkan apa dosa yang telah saya lakukan, apa pengaruhnya terhadap Kristus 2000 tahun yang lalu. Seolah-olah saya sedang menyaksikan Kristus dibunuh di depan mata saya. Tentu saja Kristus tidak terbunuh di depan mata kita, tapi kita merenungkannya dan membayangkan penderitaannya seperti yang dikatakan himne, luka kasihku begitu berharga bagiku, itu membuatku membenci semua dosa. Saudara Yosef, dalam ayat 6 dan 7, 3 hal dilakukan dengan darah.
Pertama, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kedua, imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah pembakaran. Dan ketiga, semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Dari ketiga hal yang dilakukan dengan darah ini, pasti ada pelajaran terkait tebusan. Apakah mereka? Baik, pertama dikatakan memercikan sedikit dari darah itu 7 kali. Angka kesempurnaan di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Sepertinya dia memulihkan hubungan dengan Tuhan sekali lagi. Setelah itu kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian. Karena dosa telah menghalangi ibadah umat, itu sebabnya darah harus dipercikan pada tanduk-tanduk mezbah dupa yang harum. Kemudian dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Kesempurnaan hati nurani bersandar pada kesempurnaan pekerjaan Kristus dan penghiburannya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jika seseorang berbuat dosa secara tidak sengaja, yaitu dia tidak sungguh-sungguh atau dia tidak tahu bahwa yang dilakukan salah, lalu mengapa dia harus mempersembahkan korban untuk itu? Silakan Saudara Yosef. Faktanya tidak ada korban yang dipersembahkan untuk dosa yang disengaja. Semua dosa yang membutuhkan korban penghapusan dosa adalah dosa yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja adalah kemurtatan yang disengaja dan meninggalkan Kristus sepenuhnya. Seperti ketika dikatakan dalam Ibrani, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tuhan tidak berurusan dengan dosa yang disengaja. Tetapi jika dosa-dosa kita tidak meninggalkan Kristus sepenuhnya, Allah menganggap bahwa mereka dilakukan dalam ketidaktahuan. Misalnya, Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 3 berkata kepada para kepala bangsa, "Aku tahu bahwa engkau bertindak menyelipkan Kristus dalam ketidaktahuan, seperti juga para penguasamu." Paulus berkata, "Aku telah bertindak bodoh dalam ketidakpercayaan. Karena itu, Tuhan melihat dosa-dosa yang kita lakukan sebagai dosa yang dilakukan dalam ketidaktahuan. Bukan dosa yang disengaja, tapi tidak disengaja." Pertanyaannya adalah melakukan dosa-dosa yang tidak disengaja membutuhkan pengorbanan untuk dipersembahkan ganti mereka? Jawabannya ya. Jika orang itu tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa, apakah itu membebaskannya dari pelanggaran yang dilakukannya? Sama sekali tidak. Misalnya, Kristus di kayu salib berdoa, doa pertamanya menurut Lukas pasal 23, "Bapa, ampunilah mereka." Mengapa dia meminta pengampunan bagi mereka? Karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Baik, jika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, lalu mengapa Anda meminta pengampunan untuk mereka? Karena manusia harus membayar dosa yang tidak disengaja. Dan saya katakan, jika demikian, maka siapa yang dapat menjamin sepenuhnya ia diterima pada akhirnya di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa menjamin itu? Tidak ada. Tapi berkat Tuhan, apa yang terjadi dalam kasus kita? Memang saya tidak membebankan dosaku kepada Kristus, tetapi menurut Yesaya pasal 53, Tuhan telah menimpakan pada Kristus kesalahan kita semua. Jika saya meletakkan dosa-dosa saya pada Kristus, saya mungkin akan melupakan begitu banyak dari mereka. Tetapi karena Allah lah yang meletakkan kesalahan kita pada Kristus, saya dapat yakin bahwa pekerjaan Kristus benar-benar sempurna. Kita telah mengetahui bahwa korban bakaran semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dalam korban pendamaian, orang yang mempersembahkannya mengambil sebagian dan sebagian lagi diberikan kepada Harun dan anak-anaknya dan bagian Tuhan. Tapi di sini, di korban dosa, apakah ada bagian untuk Tuhan dan kemana perginya bagian lain? Ya, ketika Anda baca dalam ayat 8, segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu.
Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada di pinggang dan umbai hati. Semua hal yang berbicara tentang kekuatan batin. Pengorbanan harus disingkirkan. Dan imam harus membakarnya di atas mezbah korban bakaran. Jadi kekuatan batin diberikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan sisa pengorbanan? Apakah kulitnya yang merupakan bagian terindah dari pengorbanan atau kotorannya yang merupakan bagian paling jelek dari pengorbanan? Dan semua dagingnya dengan kepalanya, kakinya, isi perutnya, semua itu dalam pengorbanan apapun, seluruh lembu yang tersisa harus dibawanya keluar perkemahan, ke tempat yang bersih, ke tumpukan abu. Dan ketika kita membaca ungkapan di luar kemah, kita ingat apa yang disebutkan dalam Ibrani pasal 13, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi padanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Saya berpikir bahwa setiap orang yang saleh suka dan senang pergi keluar perkemahan sesekali untuk merenungkan Kristus yang menderita atas namanya, terutama ketika kita berlatih mengingat kematian Tuhan. Adalah baik untuk melatih diri kita sendiri untuk merenungkan kasih kita saat Dia terbakar dalam api keadilan ilahi yang membakar untuk dosa-dosa kita. Dan bagian lain Saudara Yosef dari ayat 13 sampai ayat yang ke-31 yang berbicara tentang dosa seluruh umat Israel. Dikatakan jika seluruh umat Israel berbuat dosa dengan tidak sengaja dan hal itu tersembunyi dari mata umat itu dan mereka melakukan salah satu dari hal-hal dengan perintah Tuhan yang seharusnya tidak dilakukan dan mereka menyadarinya. Saya perhatikan ungkapan jika seluruh umat Israel berbuat dosa dengan tidak sengaja. Maksud saya, jika seluruh umat Israel melakukan dosa secara tidak sengaja, apa artinya kondisi umat? Dengan sedih sepanjang sejarah orang-orang ini terjadi tidak sekali tapi berkali-kali. Sebagai contoh dalam kitab Hakim pasal yang ke-6, ketika Tuhan mengutus seorang nabi kepada mereka sebelum mengutus Gideon. Apa yang nabi katakan kepada seluruh umat Israel? Aku telah mengeluarkan kamu dan membebaskan kamu, dan kamu telah meninggalkan aku dan menyembah. Dan kemudian ketika kita sampai pada Hakim-Hakim pasal 20, ketika perang melanda untuk menghancurkan Benyamin, itu adalah dosa seluruh umat. Jadi ya, itu bisa terjadi. Namun yang terburuk adalah ketika seluruh umat berdosa. Seluruhnya berteriak mengatakan, biar darahnya ada pada kita dan pada anak-anak kita. Bisakah dosa seperti itu diampuni? Jawabannya ya. Karena Kristus di kayu salib menganggapnya sebagai dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan. Dan berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Petrus mengkonfirmasi ini ketika dia berkata, Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, seluruh umat telah berdosa. Dan bagi seluruh umat ada obatnya bila berbuat dosa. Baik, terima kasih. Saudara Yosef, jelas apa yang dipersembahkan untuk dosa imam yang diurapi juga dipersembahkan untuk dosa umat Israel. Ya. Dengan rincian yang sama dan 3 tindakan yang sama yang harus dilakukan dengan darah. Tetapi saya perhatikan bahwa dikatakan dalam ayat 20, beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Dengan demikian mereka menerima pengampunan. Kata akan diampuni yang disebutkan di sini sehubungan dengan korban penghapus dosa. Apa yang kita lihat? Faktanya kita melihat bahwa Tuhan akan mengampuni. Dan kata pengampunan diulang setidaknya 4 kali dalam pasal ini. Pertama kali Anda membacanya di ayat 20. Kedua kalinya kita menemukannya dalam ayat 26, ia menerima pengampunan. Dan ketiga kalinya dalam ayat 31, ia menerima pengampunan. Dan ayat terakhir atau kata terakhir dalam pasal ini adalah ia menerima pengampunan. Dan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan kita, kemuliaan baginya telah mengampuni selama 4.000 tahun. Ketika kita lihat ke Roma pasal 3, dikatakan telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Untuk 2 hal. Hal pertama karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan yang kedua, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan di sini saya melihat perbedaan besar antara apa yang telah dilakukan Tuhan dalam perjanjian lama dan apa yang telah dia lakukan setelahnya. Ia mempersembahkan Kristus sebagai korban bagi kita. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama? Pengampunan.
pengampunan, dan kata yang disebutkan di sini berarti sesuatu yang sedikit kurang dari pengampunan, artinya Allah mengampuni. Dia menunda hutang. Tepatnya dia menunda hutangnya. Tapi yang kita nikmati adalah pembenaran. Itu sebabnya dikatakan dia telah melewati dosa-dosa sebelumnya. Saya ingin katakan bahwa dosa sebelumnya bukan dosa-dosa yang telah saya lakukan sebelum imam. Maka akan ada dosa-dosa lain yang saya perlu diampuni seolah itu adalah pengampunan dengan cicilan. Tidak, dosa-dosa sebelumnya mengacu pada orang-orang kudus perjanjian lama. Dosa orang terdahulu sebelum Kristus. Dosa orang-orang terdahulu sebelum Kristus. Apa yang Tuhan lakukan dengan mereka? Dia mengampuni. Yang diulang 4 kali di sini seperti yang telah kita lihat. Adapun itu karena Allah telah memulihkan semua haknya dari Kristus di kayu salib. Jadi, dia tidak hanya mengampuni kita, tapi juga membenarkan kita. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan diskusi kita. Mari kita beralih ke bagian ketiga dari pasal ini yang merupakan dosa pemimpin. Kita telah melihat dosa imam yang diurapi dan dosa seluruh umat. Tetapi di sini kita melihat dosa pemimpin yang dimulai pada ayat 22-26. Apa yang dikatakan tentang hal itu? Perhatikan bahwa dengan gradasi dari yang tertinggi ke yang terendah, pengorbanan juga dinilai dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Jadi imam yang diurapi harus mempersembahkan seekor lembu jantan. Umat juga hal yang sama, mereka menawarkan seekor lembu dari kawanan. Namun dalam kasus pemimpin, dikatakan bahwa dia harus mempersembahkan seekor kambing. Tetapi harus jantan. Ketika kita mencapai orang-orang biasa, dalam ayat 27 mereka menawarkan kambing betina yang tidak bercacat. Gradasinya jelas dari sini. Dari lembu ke kambing jantan ke kambing betina. Karena dosa orang besar lebih besar dan semakin kita bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman, semakin besar dosa kita. Saya pikir itu mengingat kita pada Yakobus 3, jangan ada banyak di antara kamu yang menjadi guru, karena kamu tahu bahwa kita yang mengajar akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Baik, mari kita dengarkan pertanyaan hadirin. Tolong jelaskan hubungan antara kambing jantan dan korban penghapus dosa. Silakan Saudara Yosef. Dimanapun kambing jantan disebutkan dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan dosa. Sebagai contoh, kita membaca tentang kambing jantan dalam Kejadian pasal 38. Kita baca tentang kambing jantan dalam Kejadian. Kambing jantan selalu berhubungan dengan dosa sampai kita pada penghakiman orang-orang yang hidup. Dalam Matius 25 kita membaca tentang domba di kanan dan kambing di sebelah kiri. Oleh karena itu, kambing jantan harus digunakan di dalam persembahan pemimpin. Pemimpin harus mempersembahkan seekor kambing jantan. Sementara orang biasa menawarkan seekor kambing juga, tapi kambing betina. Saudara Yosef jelas dengan seringnya dosa manusia, pasti dia butuh sejumlah besar korban dan ini menjadi beban bagi orang itu. Bisakah Anda bandingkan antara apa yang dibutuhkan manusia saat itu, waktu hukum Taurat, dan apa yang telah dicapai Yesus di kayu salib dengan satu pengorbanan? Baik, kita benar-benar istimewa bahwa tidak seperti orang-orang ini, kita tidak perlu atas setiap dosa yang kita lakukan, mengambil sebuah persembahan dan pergi mempersembahkannya. Seseorang pernah berkata, sungguh memalukan bahwa imam besar mungkin perlu menyeret lembu dan semua orang melihatnya saat dia menyeret lembu untuk dipersembahkan baginya. Ya, karena firman Taurat menetapkan orang-orang dengan titik-titik kelemahan sebagai imam besar. Ia mempersembahkan bagi dirinya sendiri sebelum ia persembahkan untuk dosa-dosa umat. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saya tidak perlu mempersembahkan korban untuk setiap dosa yang saya lakukan. Tetapi ada satu pengorbanan yang Kristus lakukan bagi saya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Betapa istimewanya kita, begitu istimewa, bahwa bahkan dosa-dosa yang dapat mengirim kita ke neraka diampuni.
Tanpa perlu saya sering menawarkan pengorbanan untuk dibunuh atas nama saya. Saya butuh komentar terakhir, Saudara Yosef. Saya butuh komentar terakhir, Saudara Yosef. Tindakan yang terjadi dengan pengorbanan ini, sesuatu terjadi di luar perkemahan dan sesuatu terjadi di dalam. Di luar, tubuh korban penghapusan dosa dibakar. Tetapi di dalam, darah itu dibawa ke tabir dan dipercikan sebanyak 7 kali. Saya ingin tahu bagaimana hati nurani seseorang yang berdiri di sana menyaksikan darah yang dipercikan 7 kali dan tubuh korban dibakar di luar. Bagaimana ini membawa kepastian dan keyakinan dalam hati. Baik, ada sebuah ayat yang indah dalam Ibrani 13. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan, seperti yang baru saja Anda katakan. Darahnya dibawa masuk ke tempat kudus. Apakah itu adalah tempat maha kudus seperti pada hari pendamaian atau ke bait suci seperti yang kita baca di sini di korban penghapusan dosa? Tetapi tubuh mereka dibakar di luar perkemahan. Nah, yang mana dari keduanya yang Kristus lakukan? Apakah dia masuk melalui darahnya sendiri ke dalam tempat kudus atau dibakar di luar perkemahan? Bahkan dia melakukan keduanya. Dia masuk ke tempat-tempat suci melalui darahnya sendiri dan itulah yang harus banyak kita renungkan. Betapa Kristus telah bertahan. Pikirkanlah ini. Ketika kita merenungkan apa yang Kristus lakukan bagi kita, yang memenuhi hati kita dengan kepastian dan kedamaian yang sempurna. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Yang menghibur dan membesarkan hati adalah Tuhan menganggap semua dosa kita dilakukan secara tidak sengaja karena tidak tahu. Sama seperti dia berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia dengan berkata, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Yang menghibur juga adalah bahwa Tuhan telah meletakkan ke atasnya kesalahan kita, dosa yang disengaja ataupun tidak. Kita telah melihat bahwa setiap orang seharusnya mempersembahkan korban penghapusan dosa mulai dari imam hingga rakyat jelata harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosa mereka. Seolah menyatakan rasa malu seperti yang dikatakan dalam Amsal, dosa adalah celaan bagi setiap orang, tapi syukur kita dapat kasih karunia. Satu pengorbanan dipersembahkan bagi kita dan itu lebih dari cukup dan itu adalah pengorbanan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode ini bahwa korban penghapusan dosa sudah cukup untuk semua kategori yang disebutkan dalam pasal keempat. Baik bagi imam yang diurapi, dia membutuhkan korban penghapusan dosa. Atau seluruh umat Israel, mereka membutuhkan korban penghapusan dosa. Pemimpin membutuhkan korban penghapusan dosa. Dan juga rakyat jelata membutuhkan korban penghapusan dosa. Mengapa? Karena semua orang, termasuk pemimpin, imam besar, imam, ataupun orang biasa, mereka semua membutuhkan persembahan ini. Karena semua telah menyimpang, bersama-sama mereka menjadi tidak berharga. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang menjadi tidak berharga, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jika Anda ingin kembali kepada Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa Anda tidak dapat menemukannya jauh dari pengorbanan Kristus. Jika Anda ingin menikmati pengampunan, Anda tidak bisa melepaskannya dari darah yang ditumpahkan di kayu salib. Jika Anda ingin menikmati kepenuhan ilahi, itu tidak pernah terjadi tanpa korban bakaran. Jika Anda ingin Tuhan memperlakukan Anda sesuai dengan prinsip keadilan dan belas kasihan, itu tidak akan pernah lepas dari salib Kristus. Jadi pikirkan apa yang Anda lakukan untuk mendapat belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.